Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Teguh Prianto, SPDKN, merupakan CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam kesempatan kali ini, saya sudah mewawancarai dua kepala sekolah, di antaranya yaitu Bapak Solihin SPD ST MPD yang merupakan kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Kanor, dan yang kedua Bapak Dr. Andes Haji Haryanto yang merupakan kepala sekolah dari SMKS Miftahul Huda Kadorojo Baurno. Berikut merupakan video yang telah saya lakukan. Selamat siang, Bapak. Ya. Assalamualaikum, Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ari Teguh, merupakan CGP Angkatan ke-9, Pak. Iya. Dari Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai atau berkomunikasi dengan dua kepala sekolah. Yang tentunya salah satunya Bapak Solihin, karena sekolah induk saya di SMK Negeri 1 Kanor. Mohon izin Bapak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan ini merupakan temanya ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Maaf, untuk di guru penggerak ini memang diminta atau dituntut untuk memiliki jiwa-jiwa pemimpin yang baik. Mohon izin untuk melakukan wawancara Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut Bapak seperti apa? Oke, terima kasih Pak Ari. Berkaitan dengan permasalahan yang Pak Ari sampaikan tadi, untuk mengidentifikasi itu kami lakukan koordinasi secara total pertama. Kemudian masuk ke secara total itu apa? Itu sama aja dengan mencari data selengkap mungkin, data yang komprehensif dari permasalahan yang ada, sehingga di sana data itu bisa dari koordinasi, kemudian bisa dicari dari referensi yang lain, sehingga permasalahan A itu datanya komprehensif. Kalau sudah data itu komprehensif, maka solusinya itu akan bisa diambil secara komprehensif pula dan tepat sasaran. Jadi tidak keputusan yang berat sebelah, tidak, tapi saya mengistilahkan itu adalah keputusan diambil nanti menjadi win-win solution. Win-win solution itu apa? Itu nanti bisa tepat mungkin, sama-sama menang, gak ada yang dikalahkan. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar. Karena dilema etika itu kan kasusnya itu kalau dikatakan benar dua-duanya kita mendapatkan dilema yang dua-duanya itu benar. Kira-kira seperti apa Pak? Berkaitan dengan dua kasus yang sama-sama benarnya, kalau sama-sama benar, bobot kebenaran itu pasti tidak sama. Nah, taunya tidak sama itu dari mana? Nah, itu dicari identifikasi dari masing-masing secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh dari berbagai segi, termasuk dari literasinya. A dan B sebelum diputuskan, katakanlah pilih yang mana, A dan B itu, maka itu A cari data sebanyak mungkin tentang permasalahan A, yang B juga itu. Kemudian dipetakan data-data ini, semua data-data ini nanti akan nampak di sana mana yang lebih. Ya, dilema kan yang mana yang lebih, itulah nanti yang kita tentukan tanpa merendahkan yang tadi. Sehingga nanti disampaikan, dikoordinasikan, yang A seperti ini, yang B seperti ini, nah, data-data seperti ini, berarti kita ambil yang ini kelebihan seperti ini, tapi yang B ini pun juga tidak ditinggalkan. Itulah cara identifikasinya. Berarti tetap ini Bapak, tetap merekap
keseluruhan Keseluruhan. meskipun kasus Iya. itu besar atau kecil Iya. itu tetap harus diperhatikan. Iya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa atau mungkin yang Bapak gunakan selama ini? Iya. Yang pertama tentunya kita mengetahui dulu permasalahannya apa dulu, ya kasusnya itu apa dulu. Ya. Kemudian kasus ini untuk tujuan utamanya untuk diselesaikan, jelas. Nah penyelesaiannya dari mana? Tadi didata, diidentifikasi sedetail mungkin, sekomprehensif mungkin data berkaitan dengan kasus itu dari A sampai Z itu lengkap. Nah kalau sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak yang ada hubungannya dengan kasus itu tadi. Nah dari sana itulah dengan pemaparan identifikasi tadi, kemudian nanti dikoordinasikan bersama, kemudian masing-masing bisa menyampaikan alasan dan sebagainya, nanti akan digodok di sana sehingga didapatkan penyelesaian yang paling pas berdasarkan identifikasi data. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Limbah Etika? Yang paling efektif nomor satu koordinasi. Ya, koordinasi itu yang paling efektif. Dari koordinasi itu nanti akan didapatkan identifikasi yang lengkap. Nah, karena masing-masing tadi dengan koordinasi itu akan menyampaikan permasalahannya berkaitan dengan kasus tadi sehingga dia menambah referensi itu. Kemudian dari identifikasi sudah ada gambaran, oh seperti ini masalahnya, kemudian latar belakangnya seperti ini, berarti kedepannya seperti ini yang akan dapat diselesaikan. Jadi tidak serta-merta kita harus mengetuk palu Bapak. Iya. Jadi harus ada itu koordinasi dulu. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tentunya selama Bapak di SMK Kanor ini kan banyak sekali ya adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin urgent atau seperti apa. Tantangannya apa Bapak? Tantangan itu di setiap aktivitas selalu ada, di lembaga mana saja selalu ada, dan tantangan itu kami imagekan, kami definisikan, tantangan itu adalah sesuatu yang memotivasi diri kita untuk maju. Gitu. Sehingga dari sana tergerak bahwa tantangan itu bukan sesuatu yang menghambat, tapi tantangan itu adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk lebih maju lagi. Kalau sudah punya persepsi seperti itu, maka banyaknya tantangan ini berarti motivasi yang besar itu adalah pupuk bagi kita untuk semakin maju. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki katakanlah atau jadwal tertentu untuk penyelesaian suatu masalah, terutama di kasus ini Bapak, di Limbah Etika? Mungkin Bapak mempunyai tempat khusus untuk menyelesaikan ataupun forum-forum rapat atau memiliki jadwal yang sudah terjadwal gitu Pak? Ya. Lihat permasalahannya, ya, lihat permasalahan yang dihadapi. Kalau permasalahan itu membutuhkan tempat dan waktu yang khusus, maka kita lihat dengan identifikasi tadi dulu. Dari identifikasi tadi kita akan tahu permasalahannya. Oh seperti itu. Oh berarti kalau seperti ini permasalahan ini harus kita selesaikan di tempat yang mana yang pas, waktunya kapan yang pas seperti itu. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan yang ada itu, apakah perlu waktu khusus? Itu kalau kami setiap saat itu karena kan permasalahan itu muncul sewaktu-waktu. Nah itu begitu muncul itu kita selesaikan mulai dari identifikasi tadi hingga waktunya 24 jam itu untuk menggali atau menampung masalah tadi. Terus nanti setelah diidentifikasi, kemudian setelah itu penyelesaiannya harus gimana dan sebagainya, itu sudah kita lihat tadi pas tempat yang mana, waktunya kapan. Jadi
tidak berkala Pak, ya, tergantung nanti permasalahannya itu. Iya. Yang selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak selama penyelesaian masalah terutama di kasus dilema? Ya. Bagi kami siapapun yang berrelasi dengan kami itu adalah membantu kami. Siapapun itu, siapapun yang ketemu dengan saya berarti itu adalah mitra kerja, mitra penyelesaian masalah yang itu saling memberikan solusi. Jadi di benak kami siapapun yang pernah ketemu dengan kami itu adalah mitra untuk sama-sama maju. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat Bapak petik. Tentunya saya juga sendiri banyak belajar sebagai seorang pemimpin itu tidak serta-merta kita harus mengetok A, B atau C Bapak. Saya juga banyak belajar sekali dari Bapak. Mungkin ke apa ini Pak? Hal-hal yang harus kita petik itu seperti apa? Iya. Yang hal yang harus kita petik dari kehidupan ini, dimanapun kita berada itu permasalahan itu selalu ada dan itu akan mengiringi kita. Dan permasalahannya ada itu adalah pembelajaran bagi kita untuk maju. Sehingga prinsip yang penting dari sana adalah kita positive thinking. Positive thinking itu dengan siapapun, dengan kejadian apapun itu mesti positif. Sehingga nanti untuk maju itu perlu itu. Ada permasalahan, ketemu siapa, ketemu masalah apa saja, itu berarti adalah ada hikmah yang itu menjadikan kita lebih maju dan itu menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu waktu samping kita Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Teguh, Pak Monggo. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Kang Estuni sehat walafiat. Mohon izin Pak, Nggih. kami dari CGP Angkatan 9 diberikan tugas untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Nggih, ya Salah satunya Bapak menjadi kepala sekolah SMK Kota Pemuda Monggo. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas ini Bapak pokok permasalahannya di dilema etika atau rujukan moral. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih untuk dilema etika dan rujukan moral itu ya kadang-kadang itu gimana ya Pak, sebenarnya itu tidak begitu kelihatan, cuma kadang-kadang itu ya kita harus bijaksana juga pada etika. Jadi kan ada etika yang memang tidak sesuai dengan aturan, tidak tergantung pada aturan. Oleh karena itu dalam mengidentifikasi nanti kita rapatkan Pak, yo ini nanti sama maka sama KTU sama Kekom, ini masuk mana ini etika atau memang rujukan moral. Nah ini nanti setelah kita analisa, akhirnya kita rapatkan, kita setelah temukan, kita identifikasi, kita temukan, kita baru mengadakan satu penanganan. Nah, penanganan ini tidak lepas dari satu aturan yang ada, karena pijakan kita adalah suatu regulasi aturan yang jelas. Terima kasih Pak Haji. Jadi harus melalui proses-proses tadi, melalui rapat, terus melalui koordinasi yang baik. Yang kedua Pak Haji, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, di SMK Bangita terutama, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalkan mohon maaf
terkadang ada kasus itu yang sama-sama benar. Jadi dalam satu sisi sekolah menurut aturan itu harusnya seperti ini, tapi kita juga harus memikirkan resiko-resiko yang lain. Menurut Bapak? Iya Pak, memang kadang-kadang kita dihadapkan suatu dua permasalahan yang sama-sama benar. Cuma kadang-kadang kita harus ya sekali lagi kita rapatkan antara waka-waka atau dan teman-temannya untuk nanti kita mintai suatu pandangan tentang dampak positif dan negatifnya, mana yang lebih membawa dampak positif dan mana nanti yang dampak negatifnya adalah terlalu kecil atau memang tidak ada. Sehingga apa? Ketika nanti itu sudah ketemu seperti itu, maka kita akan dahulukan yang lebih membawa manfaat walaupun sama-sama sesuai dengan aturan. Nah, kita lebih mendepankan manfaat, yang membawa manfaat dan menyampaikan dulu, bukan tidak menyampaikan dulu yang kurang membawa manfaat atau yang masih ada dampak negatifnya itu Pak. Selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur yang mungkin Bapak gunakan selama ini untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya langkah-langkahnya ya otomatis kita rapatkan antara waka-waka, KPU, stakeholders yang ada lah, yang mempunyai kepentingan di situ. Sehingga apa? Nanti dengan adanya banyak pertimbangan supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah Pak. Masalahnya kita nanti itu ketika sudah kita putuskan salah itu juga nanti fatal Pak. Jadi kita rapatkan dulu antara yang punya kepentingan di situ, setelah itu kita putuskan sehingga keputusan itu akan kita pertanggungjawabkan bersama dan membawa manfaat bagi lembaga itu Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika Bapak? Ya, yang efektif dalam keputusan di lingkungan etika itu biasanya ya personal Bapak, pendekatan secara pribadi personal ya. Tapi itu pun tidak serta-merta dan itu kita rapatkan dulu antara teman-teman yang punya kepentingan, teman-teman yang memiliki kepentingan dalam hal itu Pak, supaya nanti apa? Setelah terjadi keputusan itu tidak membawa dampak yang negatif. Jadi nanti kita ajak ngomong kepala-kepala, kita rapatkan, kemudian nanti itu setelah ada keputusan dari rapat itu kita ajak ngomong, kalau kita panggil kita ajak ngomong yang bersangkutan supaya nanti mereka paham, atau dia paham tentang hal-hal yang sudah dibicarakan bersama sesuai dengan aturan yang ada dan berdampak pada lembaga. Selanjutnya Pak Haji, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lembaga etika? Mungkin ada pro dan kontra atau seperti apa di pengambilan keputusan yang selama ini Pak Haji lakukan? Ya gini Pak, pro dan kontra itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang itu juga ada sedikit, kadang-kadang tidak ada. Yang penting kita itu memahami secara keseluruhan Pak. Sebaik yang punya hal masalah itu kita ajak ngomong. Jadi kita rapatkan dulu, kemudian kita ajak ngomong, kita pahamkan. Ketika kita pahamkan maka ya tidak ada, maksudnya tidak ada permasalahan, mereka akan menyadari Pak. Memang permasalahan yang ada itu ketika ketika mereka itu tidak paham itu memang jadi permasalahan Pak. Tapi kalau mereka sudah paham itu maka permasalahan itu akan hilang sendiri karena apa? Kesadaran itu akan muncul dan menjadi baik itu Pak. Ya berarti apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lembaga etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan, misalnya bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Terima kasih Pak. Ini
ya memang seperti di Lima Etika itu kan juga tidak ada jadwal terus munculnya, itu kan insidentil Pak. Ya karena insidentil itu ya nanti penanganannya juga insidentil, jadi tidak kok langsung terus terjadwalkan insidentil, dan kita apa itu namanya Pak, kita klasifikasi mana kasus ini yang perlu penanganan secara mendesak, mana yang mempunyai istilahnya yang termasuk permasalahan yang agak perlu diperhatikan. Ini nanti akan ditangani secara lebih duluan Pak. Jadi ketika permasalahan itu kelihatannya mendesak untuk ditangani karena sudah kurang pas, itu akhirnya kita tangani dengan baik. Jadi nanti baru yang masih agak ringan-ringan itu kita selesaikan dengan terjadwal. Jadi pertama itu kita tangani yang begitu mendesak, yang kasusnya memang perlu penanganan, segera ditangani supaya tidak menjadi permasalahan. Kemudian yang berikutnya itu kita jadwalkan. Itu Pak. Berarti perlu ini Pak Jimmy, perlu mengklasifikasi Iya. ya. Perlu nanti kasusnya itu mungkin atau mungkin ada yang biasa-biasa, nanti kalau yang mungkin biasa-biasa kan langsung ditangani di ini kan sekaligus tidak ada masalah. Betul, perlu penanganan seperti itu. Cuma kadang-kadang penanganan kasus itu tidak harus diketahui orang lain Pak. Masalahnya Pak, ini nanti juga akan berdampak kurang baik. Kadang-kadang nanti terjadi punishment pada orang tersebut, sehingga nanti tetap kita ajak ngomong gimana baiknya supaya hal itu bisa tidak menjadikan tambahnya permasalahan, tapi akan mengurangi dan menghilangkan permasalahan itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin ada kasus seseorang Pak, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus di Lima Etika. Ya, alhamdulillah pada saat ini kelihatannya banyak yang mempermudah, termasuk mitra kerja Pak Waka, Pak Komni, dan kasus itu akan mempermudah di mana kasus seperti masalah Lima Etika itu akan bisa terselesaikan. Karena apa? Namanya kepala sekolah hanya seorang diri Pak, itu kurang begitu mengetahui tentang permasalahan yang ada. Maka dengan kita ajak ngomong, kita kumpulkan, akan muncul pemikiran-pemikiran yang membantu dalam memecahkan permasalahan. Nah ini yang mempermudah saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bantuan dari teman-teman yang ada yang memang juga ikut berpartisipasi dalam menentangkan lembaga. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan terutama di Lima Etika? Pelajarannya juga satu, bahwa setiap sesuatu itu ada permasalahan. Ya, permasalahan itu juga harus diselesaikan dengan adanya penyadaran. Yang kedua, perlunya kerjasama Pak, di semua sektor, dalam arti waka-waka, kemudian KTU dan lapangan itu harus ada kerjasama, sehingga pada dalam mengambil keputusan itu kita tidak pincang, kita semuanya sudah melangkah maju ke depan untuk mengembangkan sekolah. Jadi satu permasalahan tetap ada, tapi penanganan harus dilakukan secara bersama-sama sehingga nanti tetap ujungnya didasarkan pada aturan dan dampak yang ada. Itu Pak. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Antara yang dipakai hari ini, semoga saya selaku guru penggerak bisa mengambil hikmah ataupun ilmu Bapak. Amin. Tadi guru penggerak ini diminta, bukan dituntut, diminta untuk menjadi seorang pemimpin di pembelajaran maupun di sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak Haji. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.